Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari matematika. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1 dan antum sudah memahami tentang akar dan pepangkatan. Tentunya sekarang kita akan mempelajari tentang bab 2 yaitu tentang persamaan kuadrat. Ya, makanya pondasi daripada persamaan kuadrat ini adalah untuk memahami tentang apa itu akar dan apa itu perpangkatan. Persamaan kuadrat, dari kata kuadrat berarti ini persamaan yang dia memiliki nilai pangkat 2. Ingat ya, persamaan yang nilai variabelnya memiliki pangkat 2. Itu yang dinamakan dengan persamaan kuadrat. Walaupun tidak dituliskan dalam bentuk X, ya. X kan adanya sesuatu yang tidak diketahui ya, variabel. Jadi persamaan kuadrat intinya, persamaan itu adalah X pangkat 2. Pak, apakah X pangkat 3 persamaan kuadrat? Dan maka Bapak jawab itu bukan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu harus memenuhi AX ditambah BX ditambah C, tapi inti utamanya adalah X kuadrat. Inti utamanya adalah X kuadrat. Ini yang dinamakan dengan persamaan kuadrat. Walaupun nilai BX dan C-nya ini tidak ada ya. Jadi Bapak contohkan misalnya 3X kuadrat ditambah 3X dikurang 5, umpamanya seperti itu. Maka nilai A-nya adalah 3, dan nilai B-nya juga 3. Biar beda ya, biar antum paham, Bapak ganti aja lah. Masa sama-sama 3. Misalnya 2, maka nilai B-nya adalah 2. Dan nilai C-nya adalah minus 5. Ingat ya, kita ngitung penuh di sini. Jadi nilai C adalah minus 5. Apakah X 3 ditambah X kuadrat ditambah 2X adalah persamaan kuadrat? Maka jawabannya tidak, karena ada X pangkat 3. Kemudian apakah X kuadrat ditambah 3 apakah persamaan kuadrat? Maka jawabannya iya. Yang jelas intinya adalah harus ada X pangkat 2. Ini persamaan kuadrat ya. Walaupun tidak disertai ini dan C-nya, tetap dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Jadi grafiknya nanti akan berbentuk parabola. Untuk persamaan kuadrat akan berbentuk parabola atau terbalik ya, parabola terbalik. Kita contohkan misalnya antum buka Bu Pena di halaman yang ke-18 ya, kita masuk di bab 2, buka Bu Pena halaman 18. Bu Pena halaman 18. Pada halaman 18 ya, kita baca di halaman 18 itu. Pertama, eksplorasi konsep 1. Kita mulai persamaan kuadrat X kuadrat, tentukan bilangan tersebut. Ya, tentu persamaan daripada X kuadrat sama dengan 9, yang soal nomor 1 ya. Tentu akan menghasilkan ya akar ya. Sebenarnya ini kan pindah ruas. Ya, artinya kalau pangkat pindah ruas itu seperti halnya yang Bapak jelaskan sebelumnya, ya. Yaitu pangkatnya ini kan dianggap nilai sama, berarti 9 pangkat setengah, sebenarnya seperti itu ya. Ingat ya, pangkat setengah adalah akar. Jadi akar daripada 9 ya, cara menghilangkannya kan 9 berapa kali berapa yang hasilnya 9. Itu ada 3 kali 2 sehingga perpangkatannya dapat kita hilangkan. Jadi 3 pangkat 2 dan pangkat setengah. Ya. Jadi 2 hasilnya adalah 3. Jadi akar 3 itu bisa 3 plus 3 atau minus 3. Ada 2 opsi di sini. Makanya dikatakan sebagai akar-akar. Bisa jadi dia plus 3, bisa jadi dia minus 3. Kenapa bisa jadi minus 3? Karena minus 3 dikali dengan minus 3 juga hasilnya 9. 3 kali 3 juga 9. Sama kan? Bisa terbukti. Ya, jadi akar-akarnya bisa jadi plus 3, bisa jadi minus 3. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Kemudian kita coba bahas yang nomor 2. X kuadrat sama dengan 25 dan X kuadrat sama dengan 64. Jadi misalnya X kuadrat sama dengan 25 ya. 25 adalah berapa kali berapa? Tentunya antum tahu 25 adalah 5 pangkat 2. Karena ini sudah ada pangkat 2-nya, maka dicoret, maka X adalah 5. 5
plus minus ya, bisa jadi dia positif 5 kali 5 ataupun minus 5 kali minus 5. Nah, kemudian X kuadrat sama dengan 64. Kita tahu bahwasannya 64 adalah 8 kali 8, 8 pangkat 2 ya. Jadi X, ingat ya, ini jangan antum buat karena sudah pindah ke sini. Jadi 8 kuadrat, jadi X sama dengan 8. Ya, jadi nilai X sama dengan 8. Jadi antum harus memahami tentang ini. Terus sebelum kita menjabarkan ke selanjutnya, dari sebenarnya akar-akar seperti ini ya kita konsepnya. X ditambah 1, X dikurang 1, dikurang 2 misalnya. Kita ketahui bahwasannya ini sama dengan 0. Ini akar-akar daripada persamaan kuadrat, kita akan mencoba merubahnya jadi persamaan kuadrat kembali. Jadi X kali X, ya, X kuadrat. X kali minus 2, ini minus 2 ya, kurang jelas tulisannya, minus 2. Kalau Bapak jabarkan satu persatu biar antum mudah, kayak gini aja ya, biar antum mudah. Ini pertama adalah X dikali X, ya. Kemudian antum buat positif di sini, kemudian baru yang kedua yaitu X dikali minus 2. Yang antum buat di sini, seperti itu langkah-langkah yang cara aslinya. 1 kali X, ya 1 dikali X. Ya, Bapak bedakan antara kali dan X ya, jelas ya. 1 kali minus 2. Ingat ya, semuanya ditambah, ini 1 kali minus 2. Ya. Kemudian sama dengan 0. Ya, kita ketahui X kali X, X ketemu X, X kuadrat ditambah minus 2X ya. Karena ini ketemu ya, jadi minus 2X, minus 2X. Ya. Koefisien harus selalu di depan daripada variabelnya. Ini X ya, X saja, kemudian min 2 dikali 1 minus 2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat sama dengan utang 2 dibayar 1. Utangnya tinggal 1X kurang 2. Biasanya 1 tidak dibuat ya, tidak perlu antum buat. Jadi jawabannya X kuadrat dikurang 1 sama dengan dikurang minus 2 sama dengan 0. Di sini artinya nilai akar-akarnya adalah X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Ya, X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Ya, akar-akarnya. Jadi X bisa dimasukkan minus 1 dan X bisa dimasukkan 2. Ya, kenapa ini seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya kenapa ini X ditambah 1 sama dengan 0, ini pindah ruas ya. Jadi X dikurang 2. Maka hasilnya 0. Maka X ditambah 1 ini sama dengan 0. Ya, maka X ini 1 pindah ruas jadi minus 1. Makanya X adalah minus 1. Ya, kita coba memasukkan daripada minus 1 ini akar-akarnya. Ini kita mulai dari yang terbalik ya. Jadi kita masukkan X kuadrat dikurang X dikurang 2, ini kita masukkan di mana nilai X adalah minus 1. Berarti minus 1 kuadrat dikurang minus 1 dikurang 2. Ini sama dengan 0 ya. Apakah nilainya sama dengan 0? 1 kali 1, minus 1 kali minus 1 ya 1. 1 minus 1 jadi 1 ya, dikurang 2 jadi sama dengan 0. Pas ya? Pas. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan salah satu akar-akar daripada persamaan kuadrat. Sekarang kita kebalikannya. Bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat? Oh ya, nanti untuk sandinya aku anak yang rajin ya. Aku anak yang rajin. Ini semuanya huruf kecil dan tanpa spasi. Huruf kecil tanpa spasi. Ya, jadi aku anak yang rajin tanpa spasi. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Dan kita masuk lagi ke pembahasan tadi. Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya? Misalnya kita buat ya. Misalnya kita buat bahwasannya X. Kita contohkan soal yang ada di buku inilah. Kita buka, coba antum buka buku pena ya, halaman yang ke-19. Kita langsung dicontoh. Misalnya kita nomor 6. Misalnya kerjakan nomor 6. Lihat nomor 6 ya, karena Bapak yang kerjakan nomor 6 ya. Lihat nomor 6. Di buku pena tuh ada tuh nomor 6. Jadi nomor 6 X kuadrat
dikurang 6X dikurang 7. Ingat ya, kita harus tahu bahwasannya ini kita cari ini jumlah kali ya. Ini jumlah penjumlahan. Kita lihat dari kita buat tadi ya, tadi penjumlahan kan ini kan langsung yang di belakangnya. Ya, ini langsung belakang. Makanya di belakangnya ini kali. Perkalian yang harus hasilnya -7. Perkalian yang harus hasilnya -7 hanya 1 dikali -7 ataupun -7 dikali 1. Ya kan? Ataupun 7 dikali -1, afwan. Ataupun -1 dikali 7. Ya kan? Ini hasilnya -7. Tapi dari kedua perkalian ini yang mana yang hasilnya penjumlahnya adalah -6. Kalau 1 ditambah -7 ternyata -6. Kalau -1 ditambah 7, 6. Maka jawaban yang benar adalah yang ini. Berarti nilai akar-akarnya ya belum akar-akar ya, belum nilai akar-akar, tapi nilai perkalian daripada ini kita bentukkan. Jadi adalah X ditambah 1 dan X dikurang 7. Jadi nilai akar-akarnya X sama dengan -1 dan X sama dengan 7. Ini yang untuk yang A ya, yang A. Ya, jadi ini penjumlahan nih perkalian. Ya, semoga antum bisa lah ya. Ini penjumlahan nih perkalian. Kemudian ya antum pahami ini, kemudian Bapak ambil yang kedua, soal yang kedua. Misalnya itu tuh yang C langsung ya, yang C dan D lah. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, ini penjumlahan, ini perkalian ya. Perkalian yang hasilnya -4. Oh, berapa? Yang hasilnya 3. 1 kali 3, benar. 1 kali 3 hasilnya ada -4. Tidak bisa, kalau kita jumlahkan. 1 kali -3. -1 kali -3 hasilnya -4. Berarti yang ini kita ambil ya. Berarti jawabannya adalah, ini sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya adalah nilainya X dikurang 1 dan X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi nilai X sama dengan 1 ataupun nilai X sama dengan 3. Kalau antum ragu itu benar atau salah, maka antum bisa nginputnya nih. Misalnya X sama dengan 1. Berarti kita input nih di sini. 1 kuadrat dikurang 4. Ini ganti dengan angka 1 nih, setiap nilai X 0. 1 kuadrat berarti 1 dikurang 4 ditambah 3. Ditambah 3, 0. Berarti benar ya? Benar. Benar, berarti terbukti ini benar. Udah cukup pembelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya pada pembahasan konsep yang pertama. Kita akhiri sampai di sini. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam menyampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.